secara terbuka dengan regulasi tertentu memperbolehkan nggak nikah Ya beda? salah gini, undang-undang perkawinan kan masih undang-undang yang 74 tuh ya. 174 itu. Nikah beda agama itu kan dari awalnya juga udah ribet sebenarnya. Cuma kan karena orang yang memang jatuh cinta antar si A si B Ya yang masa beda negara agama. ngatur cinta sih? Ya kan. Di luar semua kesulitan yang mereka hadapi, mereka itu tangguh betul berarti ya. Juang ya. Dahsyat sih menurut gue. Dahsyat. Anak muda makin banyak yang pengen nikah cepat katanya. Siapa ya? Siapa ya? Iya juga ya. Fenomena nikah cepat itu kan kayak dulu gue mengira karena ada gerakan apa namanya hijrah gitu ya, yang Indonesia tanpa Taaruf pacaran dan semuanya tahu taruh, tapi kayaknya makin kesini nggak berhubungan ke situ juga ya, karena pengen aja nikah cepet gitu. Kesepian kali. Kesepian atau Sesudah ada media sosial makin merebak, kesepian sama kebelet gak rasa kesepian. kebelet. Iya emang. Tapi ya kesepian menimbulkan kebelet. Masih 19, 20 mereka udah mau Ya bagus kan, menghindari perzinahan. Ya, moralis sekali. Loh, kan memang gitu. Iya bagus. Soal kebahagiaan lain perkara. Iya masalahnya tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Mungkin pilihan kebahagiaannya emang dibayangkan di situ. Fantasinya mereka Fantasinya. gitu ya. Jadi pas masa pacaran itu membayangkan ketika pagi hari. Gue nggak mau pisah lah harusnya sama dia. Iya, ketika pagi hari dia bangun dikecup oleh pangeran Wih, atau putri. Prince Charming. Iya. Lalu 2 jam kemudian debt collector datang. Inilah kenyataan hidup. Selama tidak kenal cicilan Masih aman. masih aman. Kalau cuma bakal makan aja oke. Iya. Tapi kan nggak mungkin sekarang lu lihat di medsos mau rumahnya Instagramable, mobilnya oke, kan nggak mungkin. Tapi kan mereka kaya jadi ya kaya atau memaksa untuk kaya atau memaksa terlihat kaya. ya pokoknya terlihat kaya aja. Iya itu agak. Iya ya, jadi bias. Tapi mulus-mulus aja tuh. Banyak yang terlihat. Iya sih, maksudnya memang tidak jadi patokan ya yang Iya. sebulan. Ada juga yang memang mulus. Banyak yang malah testimoni bahwa menikah muda itu membahagiakan pacaran setelah menikah. Iya. Membahagiakan. Malah ada yang bilang kenapa nggak dari dulu aja gitu menikah. Itu di bulan berapa ngomong gitu? Itu suaminya belum dapat 3 huruf sakti kan? PLG Di WhatsApp. di WhatsApp. Di mana? PLG CPT. Habis itu burem tuh aja ya kan. Mau jawab bingung gitu kan. Ini kita 2 bapak-bapak yang curhat kayak. PLG CPT. Iya, itu sebentar lagi dapat tuh. Ini berapa nih? Yang sesuai dengan kaidah sosial aja. Rumitnya Kalau itu diterima lah ya sama sosial lah ya. Iya. Anak muda itu rumitnya kelihatan tapi tetap rumitnya kelihatan. Misalnya sekarang ada semacam syarat tak tertulis apa tuh? prawedding untuk di-push di media sosial. Kalau yang cewek itu kalau ada apa namanya? Shower apa? Apa? Shower itu. Kagak tahu. Kagak tahu. Apa aja namanya? Bridal shower. Siraman. Ngomong aja Beda siraman. lah ini anak boomer sendiri nggak tahu. Bridal shower itu banget cewek. Jadi sebelum dia menikah jangan suka dandanin macam-macam tuh sama temennya. Itu kan terus ya apa namanya sih kalau itu main mantenan gitu. mantenan. Susah nih ngomong orang tua gini nih. Gimana bridal shower? Itu kan siraman. Siraman. Midodareni itu. Hujan-hujanan aja di luar ngapain?
itu kan ini udah mulai apa sekarang udah jadi kelaziman kayak apa ya semacam syarat tak terkatakan. Bu- Jadi ba- bukan syarat wajib, bukan syarat wajib, tapi kalau nggak ikut nggak tren. Gitu. nggak kinian banget loh gitu. Iya. Kan fungsinya cuma satu, Hmm. bisa di-push di media sosial. Ya dan ya bisa ya lo anak kekinian lah. Iya. Nggak apa-apa, berbagi kebahagiaan itu namanya. Ya, tapi itu duit juga. Maksudnya ongkos juga. Kalau mereka yang bridal shower tuh orang-orang kaya, ya gitulah maksudnya jadi banyak pernak-pernik itu juga kan mulai ribet ya. Duit, waktu segala Tren macam. Bung, itu tren. Makanya kan kalau mau ngikutin Atau gara-gara itu juga mereka akhirnya enaknya menikah ya kita menikah. Ya kita menikah yuk gitu. iya. Segampang itu gitu. Momentum itu dibayangkan indah. Ya. Ya mungkin indah ya. Aku nggak ngalami soalnya. Iya. Nikahku kan beda. Ya, kamu kan ketangkep ya. Kenapa kansip ya? Di pos ansip kenapa dikawinin keluarga. Penghulunya sih ya. Enggak, tapi kayaknya emang susah kan di sini pandemi kayak gini. Mau ngapain? Mereka juga nggak bisa. Justru itu mereka kreatif. Karena tidak ada. Bayangin ada drive-thru, pernikahan drive-thru. Karena tidak atau karena budget untuk resepsi agak berkurang, mereka jadi ngambil kembang-kembang yang lain gitu. Iya. Akhirnya kreatif mereka. Pakai mobil kan. Pakai mobil. Menyelami seperti ngetap di gerbang tol. Das. Kondangannya juga pakai edisi gitu. Berapa bang? Itu belum tuh. Belum ya. Lebih enak itu. Iya, jadi pengantinnya Jangan edisi, jangan. Apa. Pakai imani. Oh, imani ngetap aja gitu ya. Bukan ngetap, serahin aja imaninya. Oh, iya. Jadi nggak usah pakai amplop. Tapi kan nggak ketahuan namanya. Nah, imaninya di print dengan wajah Anjir. orang yang nyumbang. Kalau pakai edisi di sono kan pulangnya Ribet. pulangnya pada ngantri tuh. Ribet. Itu berapa edisi? Tapi kan ada ininya buktinya. Dibuat bapak. Tapi bisa sih diterapkan dengan minta sponsor bank mana gitu. Tapi bayangin nggak? Itu udah ribet ya. Iya. Itu masalah persiapan. Ini cara pandang kita ya. Ribet itu cara pandang kita ya. Iya kan? Ya kan? Ya minimal lo lah ya kalau gue masih oke. Belum tentu mereka ya. Mereka sih indah aja nih. Indah. Ya kan? Tapi kita jangan memutuskan harapan mereka. Nah, Indah kok. Indah. Coba bilang enggak. Kita ketemu 7 tahun lagi ya. Iya. Perempatan mana nih? Ya, lu masih inget telepon gua kan? Itu masih yang oke lah persiapan pernikahan gitu ya, prawedding segala macem. Kepikiran nggak kalau udah ribet kayak gitu, mereka beda agama? Boleh nggak sih negara? Ini tanyaannya nih. Ya kan? Agak nakal ya gitu. Kalau kita mau bahas gini negara memperbolehkan nggak sih? Secara terbuka dengan regulasi tertentu memperbolehkan nggak nikah beda? Ya sekarang gini, undang-undang perkawinan kan masih undang-undang yang 74 tuh ya. 174 itu ya. Pernikahan warga negara itu berdasarkan agama masing-masing. Nah, klausul masing-masing ini yang agak ribet. Bukan agama tertentu. Enggak. Berdasarkan kalau situ Islam kita bisa nikah misalkan gitu ya. Jadi cowok-cowok. Ente permodelannya problematis. Mana ada gay di kan agama. Cari Oke, ini coba si A si B. Ya, Islam itu lebih mudah lah ya, gampang dah secara itu. Kristen ke Kristen mudah lah gitu ya. Buddha ke Buddha, Hindu ke Hindu. Ya sudah lah ya, itu tinggal negara mengesahkan atau mencatat. Tapi kalau berdasarkan undang-undang perkawinan ini, kalau satunya misalkan Islam dan satu Kristen atau satu Buddha, satu Kristen gitu kan agak masing-masing itu kalau menurut pandangan gue kalau salah aja lah. Ini diksi masing-masing tadi ya? Masing-masing sesuai kekayaan masing-masing. Kalau gue Islam berarti kan gue harus nikah secara Islam. Ya kan? Yang Kristen. Kristen. Kalau yang Kristen, yang si B-nya ini Kristen, nikah harus secara Kristen atau nikah secara Buddha gitu ya.
kan nggak ketemu nih. Kalau udah masing-masing ya, lu nikah sama siapa? Nikah itu kan berdua. Artinya diksi masing-masing itu bermasalah dong. Menurut gue sih bermasalah ya. Masalahnya kan akhirnya untuk mengelabui masing-masing itu banyak banget pengelabuan untuk sedikit mengesahkan. Ya kita banyak contohnya ya kalau nikah beda agama itu. Nikah beda agama itu kan dari awalnya juga udah ribet sebenarnya. Cuma kan karena orang yang memang jatuh cinta antar si A si B. Ya masa negara ngatur cinta sih? Ya kan nggak bisa nih kita ketemu di ruang publik di mana-mana akhirnya ketemu si A sama si B gitu kan, anak Pak Haji, anak pendeta misalkan. Gimana tuh? Misalkan Oke. Di tataran sosial ini pasti bermasalah. Ada masalah. Dari awal dia pacaran pun mungkin agak ada masalah, iya. Pasti kan. Nah, di tataran negara nih, ya kan, diksi masing-masing itu masih multitafsir. Ambigu. Masing-masing. Ini kayak bukti negara. Jangan-jangan negara memang sengaja mengaburkan itu ya. Karena mungkin nggak ada solusinya untuk itu. Kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bukan negara agama, tapi itu juga bukan sekuler gitu kan. Gimana tuh? Iya, memang selalu begitu negara kita. Tapi pejabatnya maunya di tengah terus ada. Tapi pejabatnya dilantik secara agama tuh. Iya, di Amerika juga begitu. Iya. Ya kan? In God we trust. Kita nggak tahu yang segitiga itu mana. Ya tapi gini, nikah beda agama itu apa ya? Sesuatu yang kita tuh kayak ngomong nih, kalau sekarang kita ngomongin ya, kita kayak ngomongin yang nggak mau diomongin sama orang. Ya, iya. Nggak mau dibahas sama orang kayak gini tuh sebenarnya. Ini realitas, cuma ya udahlah ya gitu. Jadi kan kayak gitu. Tapi nyatanya kalau sejak awal kita sadar bahwa negara ini beragam, diberati. Iya kan? Iya kan? Artinya kan. Tapi kita nggak dihujat kan tadi. Artinya kan ada kemungkinan itu terjadi. Persoalannya bukan. Ya sangat mungkin lah kita plural nih ya. Iya. Kan bersatu semua, bukan negara agama. Ini di luar urusan agama masing-masing ya. Tapi negara punya sikap nggak atas ini? Ya toh? Membolehkan, realitasnya, membiarkan atau melarang. Realitasnya tidak boleh, tapi tidak dilarang. Itu agak bingung sih. Jadi ada pembiaran. Abu-abu gitu. Abu-abu pembiaran gitu ya. Kan akhirnya kan gini, pernikahan beda agama jadi punya berapa pilihan ya. Kalau lu mau menikah secara agama di luar negeri, bagi yang mampu kayak naik haji gitu kan. Terus nikah penaklukan ke satu agama gitu kan. Yang satu ikut agama yang lain. Diksi penaklukan tuh ini kayaknya pas kan? Enggak aja, maksudnya ngikut satu agama. Enggak lah, masa kayak Kaisar mana ditaklukkan siapa. Yang ketiga itu kalau nggak salah menikah secara pengadilan. Kalau nggak salah ya, kalau pernah gue baca sih kayak gitu ya. Menikah secara pengadilan gimana? Nah, itu juga agak keterlibatan Kementerian Agama ya. Gimana? Karena kan bagaimanapun pernikahan di Indonesia itu selalu pernikahan itu ada keterlibatan Kementerian Agama. Pernikahan itu diatur sama agama. Sama agama, pernikahan sama negara gitu maksudnya. Lewat Kementerian Agama. Makanya ada kantor urusan agama di masing-masing setiap daerah gitu kan. Yeah. Gitu. Nah, yang jadi masalah kalau nikah secara beda agama itu nggak bisa difasilitasi sama mereka kan. Ada dua penghulu gitu nggak mungkin kan? Nggak mungkin loh. Maksudnya gini, satu penghulu, satu ini terus dua-duanya menikahkan nggak mungkin. Jadi yang paling sering ya, praktek yang paling sering kedengeran sih ya, diam-diam akhirnya satu menikah, misalkan ya Islam sama Nasrani itu Kristen, menikah di penghulu ya, secara Islam. Terus yang kedua akhirnya mereka menikah lagi secara Kristen gitu ya. Tercatatnya gimana? Nah ini yang ngelaporin ke catatan sipil siapa? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Nah ini kalau di Islam kan agak saklek ya, ya nggak bisa nih gitu. Tapi pernah lihat temen itu punya kayak sertifikat, apa ya sertifikat? Kalau di yang cowok kebetulan agamanya Islam, yang cewek Kristen nih, nggak bisa terpisahkan, mereka harus menikah. Itu ribet tuh ya. Diikat oleh cinta suci ya kan.
Udah konsekuensi dari awalnya udah ribet tuh. Udah belum ini nanti menjalani pernikahan udah Narasi ketika pacaran aja banyak ganjelan nih. iyalah. Iya. Tapi itu kan kayak Tapi mereka pejuang loh. ya Pejuang. dan nggak mereka. kayak denial ya udahlah biar nanti gimana nanti gitu kan ya. Jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Iya, Itu paling sering tuh kedengeran. Nikah itu tadi balik lagi ke teman itu nikah. Dia punya 2 surat itu. Tapi yang satu yang di Islam itu karena memang kan nggak mungkin ya nikahkan kalau ceweknya belum muslim gitu maksudnya. Tapi dia punya ada yang menikahkan tapi tanpa otoritas tertentu surat itu. Tangannya masih cuma penghulu gitu. Tapi penghulu itu tidak mengatasnamakan atau urusan agama atau kementerian agama. Jadi ada orang yang menikahkan tanpa lembaga, kemudian dia mengeluarkan sertifikat Ya, tertentu. semacam sertifikat gitu. Tapi ya. orang ini kan terdaftar pada lembaga tertentu, bukan? Tapi dia tidak mewakili lembaga itu. Aduh, Jadi secara personal ini kuat banget. ini pengalaman temen ya. Terus jadi dia punya tadi sertifikat yang itu yang ditandatangani tanpa otoritas apapun. Satu lagi adalah sertifikat marital status, marital sertifikat lah ya gitu ya. Medis itu dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan yang menikahkan itu pendeta secara Nasrani ya, Kristen gitu ya. Gue nggak tahu ini yang negara tahunya yang mana sebenarnya. Nah, iya. Tercatatnya sebagai apa? Ah. Karena negara kan kelazimannya mencatat yang satu agama. Atau yang kalau mungkin mereka ada ada yang pura-pura pindah dulu sementara terus nikah misalkan secara muslim misalkan gitu ya. Terus ya salah muslim ya udah catatannya di muslim. Ketika dia yang satu lagi pindah ke keyakinannya awal, negara kan kayak nggak tahu gitu kan. Nggak tahu atau nggak mau tahu. Nggak mau tahu sih ya. Jadi kayak ya udahlah Emang kayak dibiarin aja. pembiaran sih sebenarnya. Ini kayak menurut gue karena negara nggak punya solusi dan mereka tahu praktek-praktek ini, praktek-praktek kayak mengelabui sementara atau penaklukan sementara, masuk ke agama dulu, ya pasangannya dulu atau menikahi itu kan mereka yang nikah itu kan berdua kan, bukan sendiri-sendiri gitu kan. Oh, di acara pernikahannya. Iya, Pacarannya. iya, ya. nanti kan nih kalau si yang muslim harus nikah secara muslim, berarti kan otomatis ceweknya harus muslim gitu kan. Iya. Karena masing-masing dapat nih masing-masing Islam, ini masing-masing Islam ketemu gitu kan. Itu kalau yang satu misalkan muslim, yang satu Kristen, mau yang mana nih pakai? Karena harus nyatu. Mau yang mana dipakai? Mau yang Islam apa yang Kristen? Gitu. Nggak bisa tuh masing-masing itu. Aku nggak paham. Itu nggak bisa tuh masing-masing itu ya udah. Gue nikah sendiri, lo nikah sendiri. Itu namanya masing-masing kan, namanya bukan nikah dong. Artinya kan, nggak paham. Ya ribet kan? Ribet ya. Ribet itu. Itu belum urusan kakak ya. Habis nikah, ya habis nikah ya. Jalanlah ke Pak RT gitu kan. Mau bikin kakak. Oke. Itu kena ganjilan lagi tuh. Kalau itu sih mungkin nggak terlalu kali ya. Ya udah, tapi ini loh, apa namanya? Cemooh sosialnya itu. Oke. Cemooh di lingkungan. Mungkin bisa diakomodir di administrasi, tapi ganjilan sosialnya itu kan masalah juga. iya sih. Itu ngikut ya akan terus sepanjang hayat. Tapi sebelumnya aku juga punya simulasi gini. Ngomongnya gimana ke KUA tuh? Misalnya Islam dan lain agama, Kristen misalnya. Terus si cowok Islam nih, si cewek Kristen misalnya. Si cowok datang ke KUA. Pak, saya mau nikah. Nggak bisa. Belum ngomong nih. Belum. Pak, saya mau nikah. Terus Oke. Tapi beda agama. Nah, jawaban si penghulu itu gimana? Nggak bisa. Berarti nggak boleh dong sama negara. Nggak boleh. Ya, secara hukum positifnya nggak boleh gitu kasarnya. Iya, gitu. iya, karena kalau yang terucap itu kan kalau boleh. administrasi itu kan kaku ya. Begini gitu. Nggak ada substitusi tuh gitu kan, kecuali pidana
denda atau hukuman badan itu Iya. aja. Itu subsidi. Kalau ini kan nggak ada. Kaku ya kalau lo begitu. Nah, kalaupun akhirnya ada saran, pastinya biasanya nyala. simulasiku itu sarannya itu salah satu harus ngalah. Iya. Iya kan? Iya. Artinya memang negara nggak boleh dong. Nggak boleh sebenarnya sama negara. Cuma negara tutup mata. Ya, mohon maaf ya. Dengan segala hormat, negara tutup mata dengan banyaknya realitas ini gitu loh. Kalau ada warganya yang mengelabui untuk mengelabui hukum gitu ya segala macam, dia tutup mata aja. Ya udahlah. Artinya ada yang pincang. Ya gue bingung sebenarnya. Emang nih sebenarnya negara nih mau ngatur nggak? kalau Nyentuh soal itu. kalau emang nggak mau diatur, jangan diatur sekalian Iya, gitu. maksudku sikapnya nggak jelas. Nggak jelas. Sikapnya nggak jelas. Nggak Aku saja kamu cerita alur tadi, aku bingung tuh. Hmm. Ini gimana nanti? Ini Oke. belum ngomong, ini belum masuk ke pernikahan, Ini kehidupan pernikahan nih. ini tataran penghulu nih ya. Heeh. Oke, ganjilan nih. Oke. Keduanya harus berjuang nih untuk mendapatkan legalitas pernikahan. Oke. Iya. Heeh. Oke, akhirnya dapat. Ada pihak-pihak yang mau menikahkan, kemudian catatan sipil mau mencatat. Oke? Hmm. Oke. Kalau kasus yang tadi, kalau gue sih menduganya itu akhirnya tercatat di negara secara Kristen ya. Karena ada surat dari dinas catatan sipil, itu lebih kuat dong ketimbang ini yang nggak ada otoritasnya, ya kan gitu. Mungkin ini cuma ya lo sah secara Islam gitu misalkan, Ya, secara agama itu urusan masing-masing. itu masing-masing gitu ya. Udah Urusan negara nih yang jadi masalah. urusan negara ini yang ini ada catat Oke. nih gitu. Langkah kedua, tahap kedua di tingkatan keluarga. Itu mah dari mulai pacaran kan lu bilang tadi udah mulai ribet itu Oke, sebenarnya. karena bagaimana? Ngomong ke orang tua kita sendiri sama ngomong ke mertua itu, waduh. Bagaimanapun menikah di Indonesia itu bukan masing-masing menikahi satu sama lain, Menikahi- tapi juga menikahi keluarganya kan betul, gitu. betul. Nggak mungkin enggak itu. Yang ketiga, ya kan, setelah keluarga, yang ketiga adalah kartu keluarga dan KTP. Oke, PR lagi tuh. Bukan di tingkatan administratif. Oke, di tingkatan administratif biasanya bisa lah diusahakan kan gitu. Kita tahu lah. Cincai lah gitu. Ya kan? Cincai lah. Bisa lah. Nggak, yang mau denger sih bang, tetap ada calo untuk itu. Ya, apa sih yang nggak dicalonin? Selalu ada calo untuk ini jalan buntu nih. Solusinya apa? Panggil si calo. Dia akan mengurus semuanya. Iya. Jadi memang negara ini selalu mengharamkan calo lah, berantas calo segala macam, tapi Nah, calo itu sama seperti pernikahan beda agama. Ada, ya kan? Tapi nggak mau dibicarakan. nggak mau dibicarakan. Sama aja. Tutup mata aja. Kalau gitu. kita korek-korek nih, banyak banget yang kayak gitu. Oh, banyak. Udah nih, Banyak. kakak KTP kelar. Diomelin banyak Anak orang nih, anak masuk SD nih. Oke, dapat pelajaran agama. Dapat pelajaran agama nih. Dia kan harus nentuin mau ikut pelajaran agama mana. Gini. Se liberal apapun lo gitu ya, sama beda agama gitu ya. Pasti ada punya terbesit di hati lo ya, yakin lah. Untuk anak gua akan ikut gua gitu kan, pasti. Itu tuh pertentangan tuh, pasti pertentangan batin tuh. Tapi lo kan untuk membuat semuanya terlihat lebih toleran dan tidak lebih bebas gitu ya, apa namanya, atau pemikirannya open minded lah kelihatannya gitu ya. Nanti biar aja nanti anak yang memilih. Tapi ketika masuk sekolah itu kan harus memilih. Pas sekolah itu Dipilihin dulu. Dipilihin. Anak kecil itu nggak mungkin memilih. Dia harus dipilihin. Dia dulu. mau ikut pelajaran Nah, agama yang mana? Itu kan perdebatan lagi tuh. Itu di tahap kesulitan sekolah. Ya, itu capek loh ini nikah yang kita nikah. Artinya Nikah yang satu agama aja banyak orang-orang yang yang satu agama. curcol dong. Enggak, ini kan kebanyakan orang gitu. Iya. Maksudnya. Apalagi yang itu tuh satu. Anda jangan cari teman. Gini loh, mengatasi sulitnya hidup atau kondisi finansial segala macam aja udah ribet ya. Ini lagi tambah ini itu pasti kan terus tuh tiap tahun ada aja masih. Enggak sih, kalau menurutku kalau ketika
ketika aturan di tingkat negara itu jelas, maka kondisi sosial akan beradaptasi. Iya. Ya kan? Ya. Jadi aturannya jelas ya, aturannya kayak begini, ikutin kayak gini gitu kan gitu. Tapi sosial karena bisa kondisi respon sosial masih bisa disiasati. iya, norma sosial itu bisa ngikutin norma hukum lah gitu, Iya. maksudnya kan gitu ya. Paling tidak meringankan beban orang-orang kasmaran tapi beda agama kan gitu. Ya, ada solusinya nih. Ada solusinya. Kalau lo beda agama, begini gitu. Ini di luar kita setuju atau tidak setuju kan? Nggak ada hubungannya, Nggak ada cuma setuju. hubungannya. Ya. Paling tidak negara punya sikap dulu, baru sikap ini mempengaruhi respon sosial kan gitu. Iya. Ini kan gitu loh. kasihan mereka. Kan abu-abu. Ya, emang dibiarkan abu-abu sih sebenarnya. Kan tidak ada yang bisa menolak cinta. Ya. Jadi yang menikah secara beda agama di luar negeri pun akhirnya kan tercatat juga di sini. Padahal menurut undang-undang kan aturannya nggak bisa. Tapi ya lumayan kalau bisa di luar negeri. Tidak ada. Nggak, tapi itu kayak bencong juga loh aturannya. Jadi gini loh, lo melarang nih secara hukum melarang beda agama di negara ini gitu ya, nggak boleh. Akhirnya mereka Melarangnya tidak tercatat ya. ya kan Praktiknya. nggak bisa praktiknya gitu ya. Praktiknya nggak bisa. Gitu kan. Tidak ada redaksi melarang. Nggak ada redaksi melarang, tapi tidak memungkinkan untuk itu, dimungkinkan untuk itu. Akhirnya mereka lagi keluar. Setelah mereka balik lagi ke Indonesia, dicatatkan menjadi catatan sipil. Kayak Ini kalau negara terlalu dalam mengatur kehidupan beragama mungkin ya kayak gitu. Jadinya pengen ngatur semua urusan kehidupan beragama supaya lebih jalan smooth, ada toleransi segala macam. Tapi ketika dia menemui ganjalan kayak begini, dia nggak bisa menemukan solusinya. dan yang paling tidak mengenakkan itu Mau dengan ngatur situasi yang abu-abu seperti itu memaksa orang untuk curang. itu terpaksa melakukan itu gitu loh. Terpaksa. Ya kan? Mereka juga nggak seneng loh. Nggak ada menggunakan calon. Inginnya lancar-lancar aja. Gila, menggunakan calon kan selain agak ribet juga kan Duh, bayar, iya. ya kan bayar juga. Kalau aturan negara tegas, Betul. ada sikap, paling tidak di sini pun tidak peluang curang pun bisa ditutup. Iya, Minimal mereka bersiasat dengan cara yang lain kan gitu. iya. Ada alternatifnya ya gitu misalkan. Tapi siasat ini jujur. Iya, tidak curang. sesuai sama aturan. Kan kalau ini nggak bisa, ya lo harus begini gitu misalkan. Gua nggak tahu nih begini kayak gimana. Cuma kan harus lo sendiri lah yang ngatur gitu negara Tapi ini. ngomong-ngomong di luar semua kesulitan yang mereka hadapi, mereka itu tangguh betul berarti ya. Juang lah. Juang ya. Dahsyat sih menurut gue. Dahsyat. Jadi mungkin sebanding kesulitan yang mereka hadapi dari masa pacaran sampai pernikahan. Tapi biasanya orang tuh itu nggak sih, apa namanya, menyadari hal ini nggak sih ketika dia mau menikah, dia bela agama tuh dia menikah. Ya pastilah, udah ada konsep-konsep. Berarti memang Persoalannya kan gini, ketika konsep-konsep itu terbayang, mereka belum melakukan. Jadi tetap aja ketutup keindahan cinta dan asmara. Udahlah, learning by doing gitu. Iya. Padahal sekarang nggak bisa kan, harusnya learning by googling ya. Jangan learning by doing. Iya, tapi penghulu nggak ada di Google. Iya. Ya pasti kebayang lah. Mereka sudah bersimulasi nih, nanti masalahnya di sini. Tapi secara prakteknya nanti gimana ya, mereka nggak tahu juga kan. Iya. Tapi paling tidak apabila ada aturan yang tegas, paling tidak ya bisa mereduksi lah ya, maksudnya kurangilah beban mereka. Beban mereka itu kayak gimana gitu. Masa harus melalui onak dan duri dari pacaran sampai menikah ya tuh. Punya anak, milih anaknya mau masuk mana, ikut Atau- siapa gitu kan. Atau gini aja, lembaga pernikahan itu diswastakan aja. Partikelir. Partikel. Jadi ada lembaga swasta yang bisa menikahkan. Bisa jadi. Jadi bukan Boleh juga. Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama tugasnya gini. Jadi kalau ada yang Islam nikah sama yang Kristen, bimas Islam dan Kristen datang salaman, nyaksiin gitu aja. Kira-kira gimana kalau gitu? Lucu juga ya. Iya. Karena bagaimanapun itu keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Iyalah. Kita udah bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Mau sekuat apapun, pernikahan beda agama pasti terjadi. Pasti. Itu keniscayaan yang nggak bisa lah. Nggak kita. bisa ditolak, nggak bisa ditolak. Masalahnya negara ada nggak di situ tuh?
Negara antara hadir dan nggak hadir sih. Lah iya makanya. Antara hadir dan nggak hadir. Kalau memang goja-gajak antara hadir dan nggak hadir, serahkan ke swasta. Iya. Pernikahan swasta, lembaga pernikahan mengurus dari menikahkan, catering, gedung, ya kan? Bisa aja. Lapangan kerja, Bung. One stop service. Ya kan? Dari undangan semuanya, tata cara, konsep, prawedding dan sebagainya. Iya. Mereka bisa. Ya kan? Bisa, tinggal lembaga bisa. ini laporan ke catatan sipil, ya enggak? Sudah dinikahkan. Secara nah, kan ada divisi toh. Ada divisi 5 agama plus divisi antar agama. Nah, ini baru kepikiran. Ini baru dengan agama yang diakui negara. Bagaimana dengan agama yang diakui negara kawin dengan penghayat kepercayaan? Atau nggak bisa bayangin. Susah membayangkan. Lebih ribet nggak? Tapi kayaknya anak sekarang mungkin akan belajar dulu kali ya dari Google atau belajar. Iyalah, referensinya lebih banyak kasus kayak gini gimana. Kalau udah terbuka. Artinya ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka udah siap gitu ya untuk segala konsekuensinya gitu ya. Mau dengan tingkat ketangguhan yang seberapa? Ya kan. Kalau level rendah, menikahlah dengan satu agama. Ya kan? Menengah, satu agama beda aliran. Tinggi, beda agama. Itu levelnya. Paling tinggi, nggak punya agama.